Biografi Muhammad Jibril. Muhammad As-Sayyid Hasanain Jibril alias Syed Muhammad Jibril adalah seorang ulama besar, imam terkenal, dan ulama dari Mesir. Syekh Muhammad Jibril yang agung menjalani masa kecil dan remajanya di desa bernama Tayuria yang terletak di pusat Sebin Al-Kanatir, atau lebih tepatnya di Provinsi Kaliubia di Mesir, negara asalnya. Syekh Muhammad Jibril yang agung hidup dalam suasana religius, sehingga ia belajar dan menghafal Al-Quran. Lebih dari itu, Syekh Muhammad Jibril yang agung memenangkan kompetisi belajar dan tajwid Al-Quran di Mesir, dan kompetisi yang sama di negara-negara lain seperti Arab Saudi, sambil menyadari bahwa usianya tidak lebih dari 9 tahun. Usia muda yang mengesankan. Beberapa tahun kemudian, Syekh besar Muhammad Jibril melanjutkan pendidikan tinggi dan menengahnya dan meraih gelar sarjana dengan pujian dalam bidang syar'i, hukum dan studi Islam di Universitas Al-Azhar. Sejak tahun 1988, Syekh Muhammad Jibril diangkat menjadi imam dan ulama tarawih di masjid terkenal Al-As Amro bin di Mesir. Pada saat yang sama, Syekh Muhammad Jibril bekerja sebagai presenter di banyak program televisi, seperti saluran Yordania dan Mesir, seperti yang berikut ini: Ar-Rahman 3 Lama Al-Quran, Ayawadu 3A, Ahbab Allah, dan lainnya. Dalam kehidupan pribadinya, Syekh Muhammad Jibril menikmati kehidupan keluarga yang indah. Ia telah menikah dan memiliki 3 orang anak, Sarah, Amro, dan Yosef. Syekh Muhammad Jibril yang agung memperoleh pendidikan agama yang sangat baik, dengan mendidik murid-muridnya di Universitas Yordania. Kemudian setelah keberhasilan profesionalnya yang singkat ini, ia ditunjuk sebagai pengawas Pusat Ilmu Al-Quran Internasional Islam di Kairo yang mengambil nama rumah Ubay bin Ka'b. Hampir setiap hari, ada seorang anak kecil bergamis putih melintas di jalan desa Tahuria menuju masjid. Anak ini dikenal selalu menjaga salat jamaah dan tiba di masjid sebelum azan berkumandang. Sampai warga kampung yang berada di Provinsi Al-Kaliubiyah ini berkesimpulan, jika anak bergamis ini melintas, itu artinya waktu salat tiba. Anak kecil bergamis itu adalah Muhammad As-Sayyid Hasanain Jibril. Kini, pria paruh baya ini tumbuh menjadi seorang penghafal Al-Quran dan telah dipercaya menjadi Imam Masjid Amr bin As sejak tahun 1988. Allah telah memuliakan saya dengan salat dan menjadi imam di Masjid Al-Jami Amr bin As yang telah dibangun oleh lebih dari 80 sahabat Rasulullah, ujar pria yang akrab disapa Syekh Muhammad Jibril. Lulusan Fakultas Syariah wa Al-Kanun Al-Azhar, ini dikenal sebagai imam yang memiliki suara merdu. Kemerduannya dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dirindukan umat Islam di berbagai tempat, termasuk warga Mesir sendiri. Seperti saat Ramadan, warga dari dalam dan luar kota Kairo datang berduyun-duyun untuk mengikuti salat tarawih yang dipimpinnya. Bahkan, untuk dapat saf terdepan, mereka sudah datang sejak jam 2 siang. Jumlah jamaahnya pun bisa mencapai 500.000 orang, hingga meluber ke terowongan Malik As-Salih yang berjarak beberapa ratus meter dari masjid. Kontribusi Syekh Jibril terhadap masjid bersejarah ini diakui oleh Dr. Abdul As-Sabur Sahin, salah satu ulama Mesir. Saya mengharap agar ia tidak meninggalkan Masjid Amru. Ia telah menghidupkan Masjid Amru setelah sebelumnya tak berpenghuni. Ada nuansa yang berbeda saat Syekh Muhammad Jibril memimpin tarawih. Doa kunut di salat witir memakan waktu hampir 1 jam. Biasanya Syekh Jibril berdoa untuk permasalahan umat Islam, jodoh, ekonomi, hingga masalah Palestina agar terbebas dari cengkeraman Zionis tak luput dari munajatnya. Tak jarang para jamaah menangis sedu-sedan di waktu kunut berlangsung. Baik menangis atau dibuat-buat supaya bisa menangis boleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ucap beliau saat ditanya tentang mereka yang menangis dengan dibuat-buat ketika salat. Sebelum selesai pendidikan SMO, ia sudah menjadi imam di salah satu masjid di Yordania. Ia pun menjadi pengajar materi Al-Quran di Universitas Al-Urduniyah. Tapi walau sudah menjadi pengajar, ia tak lupa untuk belajar mandiri. Ia melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah wa Al-Kanun di Universitas Al-Azhar Mesir. Karena itu, ia harus sering bolak-balik Yordan Mesir untuk melancarkan studinya. Di Yordan, Syekh Muhammad Jibril mulai populer. Rekaman bacaan Al-Qurannya mulai menyebar. Di Mesir sendiri,
Namanya saat itu hampir tak terdengar. Baru setelah beliau menyabet juara lomba menghafal Al-Quran tingkat internasional di Malaysia tahun 1981 dan di Saudi tahun 1986. Muhammad Jibril mulai populer di negerinya sendiri. Ini yang membuat saya merasa bahwa sudah saatnya saya menetap di Mesir, ujarnya.